Sabua, insya Allah ada faedah taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Ya akhi, ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk malam ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersama-sama dalam program dakwah radio Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya, yang bersama Al Ustadz Dwi Hudoyono SHLC yang sudah dari tadi di Sabua. Masya Allah Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, khair. Baik, dan kita berharap juga untuk antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, walaupun kita lagi di tengah wabah pandemi, yang pasti tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Baik, untuk antum semuanya yang masih satu rasa di 92,5 dan juga yang masih tetap mendengarkan kami di lagi menyimak kami di akun Facebook juga, selamat malam. Selamat bergabung dengan kami dan terima kasih banyak yang masih serasa dengan kami di Blasmawan FM Antum Pe Radio. Baik, malam ini tema kita karena insya Allah di tanggal 10 ya Ustadz ya, 10 Agustus ini kita akan memasuki tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1443 Hijriah. Jadi untuk malam ini tema kita yaitu tentang keutamaan di bulan Muharram. Baik, untuk antum semuanya, untuk mempersingkat waktu, kami langsung mendengarkan kajian dari Ustadz Dwi Hudoyono. Kepada Ustadz kami persilahkan. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani wa salatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan keafiatan, kesehatan, kesempatan, kemudahan, kekuatan dan juga nikmat hidayah di atas dinul haq al-Islam dan juga di atas sunnah petunjuk Nabi kita, qudwah kita bersama yang kita harapkan syafaatnya kelak dan kita berharap bisa minum telaga dari beliau Al-Kautsar kelak di akhirat insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan demi bulan kita lalui dan alhamdulillah kita masih juga di lingkaran bulan yang Allah muliakan. Bahkan kita sebutkan dengan bahasa bulan paling pahala ini masih bersama dengan kita. Ya, setelah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang kita ketemu lagi ke depan ini yang tidak lama lagi, insyaallah hari Selasa tanggal 10 Agustus kita akan masuk lagi 1 Muharram di tahun yang baru Islam 1443 Hijriah. Dan sekali lagi kita berharap bahwa kita kaum muslimin sedikit banyak akrab ya, kenal dengan tanggal-tanggal atau bulan-bulan Islami, tidak hanya bulan-bulan Masehi, tapi kita juga akrab dengan penanggalan Hijriah ya, yang merupakan syiar kita sebagai kaum muslimin, karena bulan-bulan Hijriah juga
petanda tentang beberapa ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalamnya. Makanya kita berharap kaum muslimin tidak sampai tidak tahu, ya harus tahu. Dan kami di sini hadir ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita insya Allah akan ketemu bulan yang mulia di tahun yang baru ini, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Apa saja keutamaannya dan apa saja amalan yang disyariatkan, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, tentang keutamaan bulan Muharram, kita bisa tunjukkan dalilnya dari Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa hitungan bilangan dalam setahun, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada 12 bulan, ya, di mana Allah menciptakan di dalamnya langit dan bumi. Dan dalam 12 bulan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah khususkan, Allah berikan kemuliaan, ada 4 bulan ya Allah muliakan, yang Allah agungkan, ya. Dan inilah petunjuk agama yang mulia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berbuat kezaliman di bulan tersebut. Kezaliman di bulan tersebut. Dan yang dimaksud 4 bulan yang dimaksud tadi, ini diperjelas dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah pernah bersabda, Inna zamana qad istadara kahayatihi, ya. Inna zamana qad istadara kahayataini, ya. Kahayatihi, ya. Sungguhnya zaman atau tahun itu senantiasa akan berputar seperti ini aslinya. Seperti ini aslinya. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana dalam setahun itu yang berputar itu Allah SWT ciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian Rasul menjelaskan as-sanah isna asyara syahran. 1 tahun itu berjumlah 12 bulan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di dalamnya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salasun mutawaliyatun, ada 3 itu yang saling beriringan, saling bertautan, saling berjejeran, ya. Yaitu maksudnya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini saling bergandengan, berurutan. Warajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar. Mudhar ini jamaah adalah sebuah kabilah dari suku Mudhar, ya. Suku Mudhar ini mengagungkan bulan Rajab, ya. Mengagungkan Rajab. Alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Yang letaknya Sya'ban itu, yang letaknya bulan Rajab itu antara Jumadil Akhirah dengan bulan Sya'ban. Nah, di sini diperjelas. Jadi sekali lagi dalam manhaj, dalam masalah Al-Qur'an, ya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Al-Qur'an itu hadir sifatnya masih umum, ya, dan membutuhkan penjelasan dari hadis. Makanya sekali lagi sumber hukum kita dalam berislam ini tidak hanya Quran saja, tapi hadis juga sebagai pegangan kita. Karena sekali lagi biasanya perintah-perintah Al-Quran atau informasi yang ada dalam Al-Quran sifatnya masih global, masih umum, dan dijelaskan dalam hadis. Seperti ini juga, ya, ketika Allah menjelaskan ada 4 bulan yang Allah muliakan, dan dijelaskan dalam Al-Quran bulan-bulan apa saja, hadis yang menjelaskan. Hanya juga tentang perintah sholat misalnya, atau perintah puasa, atau zakat misalnya. Itu sifatnya masih umum, perintah saja. Kita dianjurkan sholat, dianjurkan puasa, bahkan zakat. Tapi secara tafsir, secara terperincinya bagaimana itu tata cara sholatnya, baca-bacaannya, puasa juga, apa saja yang membatalkan dan seterusnya, itu hadis yang menerangkan, yang menjelaskan. Sekali lagi kebutuhan, ya, Quran dengan hadis ini lebih daripada hadis kepada Al-Quran. Makanya tidak bisa kita sebagai kaum muslim meninggalkan hadis dalam menjadikan sebagai panduan dalam bersyariat. Nah, kemudian ini dari dalil ini, Quran dan Sunnah ini sudah cukup menjadi sebuah informasi bagi kita bahwa bulan Muharram adalah bagian dari 4 bulan yang Allah muliakan. Artinya selain Ramadan, ya, Ramadan itu sudah jelas tentang kemuliaannya. Nah, apa saja yang kita bisa ketahui tentang kemuliaan bulan Muharram ini kami perjelas lagi. Paling tidak ada 4, ya, keutamaannya yang kami mau sebutkan. Yang pertama adalah ternyata bulan Muharram adalah momen bersejarah di mana Nabi Musa alaihissalam, nabi yang pengikutnya terbanyak setelah Rasulullah SAW.
Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Bani Israel ini terselamatkan dari musuh yang sangat tirani, ya, musuh yang sangat keras, ya. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Ini di bulan Muharram, ya. Ini di bulan Muharram, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diceritakan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika itu Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, dari Makkah ke kota Madinah, fara'a al-yahuda tasumu yauma Asyura. Ternyata mendapatkan penduduk Madinah yang beragama Yahudi, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram, ya, atau istilahnya adalah puasa Asyura. Puasa Asyura, nah, jadi kata Asyura dari 10 Muharram. Mereka berpuasa, orang Yahudi itu berpuasa. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Mahadha? Apa yang kalian lakukan ini? Kenapa kalian berpuasa di tanggal 10? Di bulan Muharram?" Ya. Qalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun sholihun." Ini adalah hari yang baik. Dan ayat yang lain, "Hadza yaumun azimun." Ini adalah hari yang mulia, hari yang agung, ya. "Hadza yaumun najawah Bani Israil min aduwihim." Ini adalah hari di mana Bani Israel terselamatkan atau diselamatkan dari musuhnya, musuh mereka itu Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ayat yang lain, "Hadza yaumun naja Musa wa aghraqa ali Fir'aun." Ini adalah hari yang agung di mana Allah menyelamatkan Musa dengan pengikutnya dari Bani Israel, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Masya Allah. Di tanggal 10 Muharram tersebut. 10 Muharram tersebut, ya. Makanya fasoma Musa, Nabi Musa berpuasa atas nikmat pertolongan Allah kepada beliau, dan Allah tunjukkan mukjizatnya. Tongkat dipukulkan ke laut bisa terbelah, Masya Allah. Ini lautnya sangat luas, sangat dalam, ini terbelah. Mereka bisa lewat, Masya Allah. Bisa melewati situ sampai ke Mesir, ya. Sampai ke sana. Nah, dan sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah SWT atas diselamatkan Nabi Musa dengan pengikutnya, kemudian ditenggelamkan Fir'aun, maka Nabi Musa berpuasa. Ini juga jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang sudah kita terdahulu, ya. Cara di antara cara mereka bersyukur kepada Allah adalah berpuasa, ya. Qala, Rasulullah menjawab, ya, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu saya lebih berhak berpuasa daripada kalian, karena Musa itu saudara saya, artinya nabi juga sama dengan seperti saya, dan saya lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian, karena kita juga adalah agama yang melanjutkan risalah yang diperjuangkan Nabi Musa alaihissalam, agama tauhid. Makanya pada waktu itu Rasulullah fasamahu wa amara bisyam, kemudian Rasul berpuasa dan memerintahkan juga para sahabat berpuasa pada waktu itu. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa sebelum turunnya perintah puasa di bulan Ramadan, puasa 10 Muharram itu atau puasa Asyura itu wajib bagi kita, wajib. Tapi setelah puasa Ramadan itu turun, wajib, ya, bagi kita kaum muslimin, maka status daripada puasa Asyura sebelum Muharram hukumnya cuma sunnah saja. Ini yang pertama keutamaannya. Yang kedua adalah bahwa amalan yang sangat dianjurkan kita kerjakan di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa sunnah, ya. Kenapa? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasul pernah menginformasikan kepada kita, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahru al-Muharram. Puasa yang afdal, puasa yang utama kita kerjakan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah Muharram. Di bulannya Allah Muharram. Ini menarik, ya, di bulannya Allah Muharram. Nah, padahal semua bulan itu milik Allah, tapi di sini Allah katakan syahruwah, bulannya Allah. Jadi di sini ada tersirat Allah ingin menitipkan pesan kepada kita bahwa bulan ini bukan bulan main-main. Ini bulan yang mulia. Jadi sekali lagi kita sedikit jelaskan bahwa segala sesuatu jamaah yang dirahmati Allah, ya, entah itu benda, entah itu hari, termasuk bulan, kalau disandarkan kepada Allah, itu akan jadi mulia makhluk tersebut. Contoh pernah kami sebutkan buku, ya, dalam bahasa Arab kitabun, ya. Biasa buku, tapi kalau disandarkan sama Allah, kitabullahi, kitabnya Allah, maksudnya Al-Quran, kitab suci, jadi mulia kitab tersebut. Contohnya juga rumah, dalam bahasa Arab baitun. Disandarkan sama Allah, baitullahi, rumahnya Allah, maksudnya bisa masjid, bisa Ka'bah, jadi mulia rumah tersebut, ya. Termasuk ini bulan syahrun dalam bahasa Arab, disandarkan sama Allah, syahruwah, bulannya Allah, ya. Dan nantinya adalah maksudnya Muharram, menunjukkan bulannya bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Nah, kemudian Rasulullah lanjutkan lagi, wa afdhalus shalah ba'da fardhah sholatul lail, dan salat yang afdal yang utama
setelah sholat yang Allah wajibkan 5 waktu adalah sholat malam. Jadi di antara semua sholat-sholat sunnah yang ada jamaah, yang paling adalah sholat malam. Kan ada banyak sholat sunnah, ada sholat qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha dan seterusnya. Yang paling adalah sholat malam. Ya, kenapa begitu alasannya ya terlepas daripada itu juga kita mungkin ingat redaksi hadis yang lain bahwa ternyata di malam hari atau khususnya di sepertiga malam di situ Allah turun ke langit dunia. Yang zilullah tabaraka wa taala fi sulusil akhir minal lail fi sama'id dunya, Allah turun di sepertiga malam di langit dunia. Dan Allah SWT fayunadi ibadahu, Allah memanggil hamba-hambanya. Barang siapa minta kepadaku, aku akan beri. Barang siapa minta ampun kepadaku, aku akan berikan ampunan. Barang siapa berdoa kepadaku, aku akan berikan ijabah. Ini tiap hari jamaah di sepertiga malam, Masya Allah. Kalau saja ya, kalau kita hitung-hitungan, kalau kita sedikit berpikir real ya, di bulan Ramadan saja Masya Allah ketika ada informasi misalnya malam Lailatul Qadar, ya ketika mengatakan tanazzalu malaikatu warruhu fiha, pada malam tersebut malam Lailatul Qadar turun para malaikat, bahkan ar-ruhul qudus, malaikat Jibril turun juga. Disebutkan pada malam tersebut malaikat itu sangat banyak, kayak ada di asofil ar seperti kerikil di muka bumi, banyak sekali. Itu saja kita bersemangat sampai kita bergadang malam-malam tidak tidur beribadah kepada Allah di situ. Itu hanya malaikat. Ini Allah turun ke langit dunia tiap hari. Masya Allah. Makanya sangat disayangkan teman-teman sekalian kalau di waktu tersebut kita hanya dalam tidur kita. Sempatkan sholat 2 rakaat, sempatkan kita banyak beristighfar dan seterusnya. Ya. Alhamdulillah ini akan ada banyak kebaikan kita akan dapatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Terkhusus tadi di bulan Muharram adalah dari tadi puasa secara umum kita dianjurkan dari sejak 1 Muharram ya, memperbanyak puasa. Lebih khususnya teman-teman sekalian, jangan sampai kita jangan sampai kita luput, tinggalkan di tanggal 10-nya. Di tanggal 10-nya ya, yang disebut puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Kenapa ini penting jamaah yang dirahmati Allah? Karena hadis Rasulullah yang menyebutkan keutamaannya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siyamu yaumi Asyura, puasa hari Asyura atau 10 Muharram, ahtasib ala wa ayukaffira as-sana allati qablahu. Aku berharap kepada Allah itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Jadi 1 hari berpuasa tanggal 10 Muharram itu bisa menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu. Dan ini derajatnya di bawahnya puasa Arafah ya. Kalau kemarin kita jelaskan puasa Arafah 9 Dzulhijjah ya. Ini puasanya bisa menghapuskan dosa 2 tahun ya. Yang telah 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Ini puasa Asyura 1 tahun yang telah lalu. Tapi lumayan Masya Allah, tidak main-main. Dan kita sangat sadari bahwa kita itu banyak khilaf, banyak dosa, dan kita sangat membutuhkan amalan yang dengannya bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satunya berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dari sekarang kita mulai ancang-ancang berniat, berazam bisa berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Dan secara umum juga pernah kami sebutkan juga, jangankan puasa Muharram atau puasa yang lain, terserah, puasa sunnah, Senin Kamis kah atau 3 hari per bulan kah ya. Ini Rasulullah SAW secara umum menyebutkan, barang siapa berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah, maka akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, hadis mengatakan, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari saja di jalan Allah ikhlas karena Allah, illa ba'dahu bidzalikal yaum, kecuali Allah akan jauhkan pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak, wajhu anin nar, wajahnya daripada api neraka sab'ina khirafan, sejauh 70 tahun perjalanan. Maka kami sangat menganjurkan kepada teman sekalian yang dirahmati Allah, apalagi kita masih muda, masih kuat, mari kita rajin berpuasa, mari kita hidupkan puasa ya. Nah, terlepas dari juga insya Allah puasa juga termasuk salah satu tip ya untuk kita bisa menjaga kesehatan juga ya. Seterusnya insya Allah ini akan bagus bagi kita. Baik, ini mungkin sesi pertama yang kami bisa sampaikan, semoga bisa diambil faedahnya. Terima kasih banyak kepada Ustadz. Dan untuk antum semuanya yang masih tetap setia mendengarkan dan menyimak juga program kami, jangan lupa untuk bertanya karena insya Allah di segmen ketiga kita ada sesi tanya jawab. Dan buat yang mau bertanya di via WA, di WhatsApp, silakan kami menunggu di 081 222 161 925. Jadi sekali lagi buat yang lagi mendengarkan kami di frekuensi 92,5 MHz ya, yang sekarang lagi di jalan, entah mungkin lagi di rumah, yang mau bertanya silakan langsung WA kami di 081 222 161 925. Tetap bersama kami taklim di Sabuah, insya Allah ada faedahnya.
صفر ربيع الأول ربيع الثاني في زمن في الإسلام جمادى الأولى جمادى الأخرى رجب بن شعبان رمضان 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 شوال ذو القعدة ذو الحجة في زمن في الإسلام محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني في زمن في الإسلام جمادى الأولى جمادى الأخرى رجب بن شعبان رمضان 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 شوال ذو القعدة ذو الحجة في زمن في الإسلام محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني في زمن في الإسلام جمادى الأولى جمادى الأخرى رجب بن شعبان رمضان 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 شوال ذو القعدة ذو الحجة في زمن في الإسلام. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. صمتا أصيخي واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة وأنا الثريا همة وتفاني أنا مسلم والمجد يقطر كالندى والعز كل العز في إيماني أنا للحياة راؤها ودواؤها وأنا الشهاب إذا بدا ستراني يا أمة انتزعوا صباحك عنوة فمتى يعود الصبح للشطآن يا أمتي آن الأوان لصحوة فاستبشري بالفجر في بركاني. Baik, masih bersama kami Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, untuk antum semuanya kita masuk di sesi kedua ini, segmen penambahan dari materi kita, tema kita tentang keutamaan di bulan Muharram. Dan untuk antum semua sekali lagi saya ingatkan, yang mau bertanya kami tunggu pertanyaan dari antum semuanya di 081 222 161 925 atau bisa langsung komen di kolom komentar kami juga ya. Dan untuk antum semuanya, kita akan mendengarkan lagi tema kita ini tentang keutamaan di bulan Muharram. Masih ada keutamaan lagi dan juga kesalahan-kesalahan di bulan Muharram. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan lagi kepada Al-Ustadz Dwi Hudoyono. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, satu lagi penambahan tentang keutamaan bulan Muharram.
Dan ini masih berkaitan masalah puasa ya, bahwa tadi kami telah sebutkan secara umum kita dianjurkan perbanyak puasa di bulan Muharram, baik sejak 1 Muharram ya sampai seterusnya memperbanyak puasa sunnah. Ya, silahkan. Kemudian lebih khusus tadi adalah tanggal 10-nya, 10 Muharram atau puasa Asyura. Dan di sini sekali lagi bahwa tentang puasa Asyura sendiri ada hadis yang lebih kuat lagi tentang anjurannya, tentang pentingnya. Karena memang Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu menyebutkan bahwa Rasulullah sangat besar perhatiannya. Jadi betul-betul diperhatikan ya. Dan Rasulullah jarang meninggalkan ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan tidak meninggalkan selama beliau bisa ya. Ya, ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, dia meriwayatkan, ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatakharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadal yaum ya. Kata Ibnu Abbas, aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW begitu memperhatikan dengan perhatian yang besar ya, pada sebuah puasa yang mempunyai keutamaan seperti hari ini. Artinya maksudnya seperti hari ini, maksudnya Yaum Asyura, seperti tanggal 10 Muharram puasa Asyura. Perhatian begitu besar ya. Wa hadza syahr, dan juga bulan ini, maksudnya adalah yakni syahr Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Jadi 2 puasa ini Rasul betul-betul perhatikan baik-baik. Rasul betul-betul jaga, ya, tidak ditinggalkan. Dan mari kami mengajak kepada kita semua sebagai umat Muhammad SAW juga mencintai amalan ini, dan kita perhatikan di bulan Muharram ya, kita berbanyak puasa, terutama khususnya di tanggal 10-nya puasa Asyura. Dan sedikit kami tambahkan bahwa di bulan Muharram ini juga perlu juga kami sedikit memberi informasi juga bahwa sebagian orang terkadang terlalu berlebih-lebihan kepada bulan Muharram. Memang kita sampaikan ini adalah bulan yang mulia ya, Asyurul Hurum, tapi bukan berarti kita sampai berlebihan, sampai mensakralkan, sampai ya anggapan ya bahwa bulan Muharram itu ada ya sampai bulan angker ya, mengatakan artinya bulan yang kalau ada hajatan di dalamnya itu tidak baik ya. Ya. Makanya terkadang ada sebagian orang itu takut melakukan hajatan di bulan Muharram, baik itu nikahan, sunatan atau ya yang lainnya. Nanti bulan Muharram itu ya tidak bagus, makanya ganti yang bulan yang lain. Atau sebaliknya, menganggap karena bulan yang bagus, maka ada sebagian sampai ya kita harus beli sesuatu di bulan Muharram, ini bulan yang bagus misalnya, sampai seperti itu, mencari berkahnya di bulan Muharram. Artinya kalau memang kita tidak punya dan memang butuh, silahkan. Tapi kalau kita sudah ada dan kita tumbuk-tumbuk lagi, mendingan tidak usah ya. Ini kami punya itu, karena memang tidak ada juga seperti itu ya. Kemudian juga kalau kita lihat juga beberapa pemahaman sekte yang menyimpang ya. Kalau kita lihat si Rafidhah juga di bulan ini terlalu mengagungkan juga mereka, sampai ada yang membacok-bacok dirinya dan seterusnya ya. Waliyadzubillah, anggapan bahwa ini bulan di mana meninggalnya Husain ya di padang Karbala dan seterusnya. Maka sekali lagi kami belum dapatkan dan kami tidak tahu ini ajaran dari mana ya, yang mereka menisbatkan kepada Islam, padahal Islam sekali lagi Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Walaupun kita semua cinta cucu Rasulullah Husain, tapi juga tidak ada perintah bahwa kita juga diperintahkan untuk seperti itu, sampai berbuat zalim kepada diri kita ya, sampai membacok-bacok kepala dan seterusnya, atau memukul dada kita. Wallahualam. Ini juga terlalu berlebihan juga di bulan Asyura juga seperti itu yang sering nampak ya. Wallahualam. Dan kami sedikit menyampaikan bahwa ini sekali lagi bukan dari ajaran agama kita. Kemudian juga yang perlu kami juga sampaikan juga bahwa sekali lagi bulan Muharram adalah bulan yang mulia, tapi bukan sampai kita juga begitu mensakralkan sehingga kita tidak boleh hajatan dan seterusnya. Tapi sekali lagi mari kita isi di bulan Muharram tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum silahkan kita memperbanyak amal soleh, terutama berpuasa sunnah di bulan Muharram ya. Sekali lagi ini adalah bulan yang mulia, bulan yang afdal berpuasa setelah Ramadan, bahkan bulan di mana sejarah membuktikan keesaan Allah, kemahakuasaan Allah dengan menunjukkan mukjizatnya kepada nabinya yang mulia Nabi Musa alaihissalam, di mana dengan tongkatnya terbelah lautan. Jadi sekali lagi bagi kita orang beriman, hendaknya kejadian itu semakin menambah keimanan kita bahwa Allah itu ada.
dan Allah itu benar, dan mukjizat para nabi itu juga ada. Dan semoga dengan itu semakin kita menguatkan keyakinan kita, keimanan kita dengan ajaran agama Islam ini. Dan semoga kita semakin mencintai Allah dan mencintai syariatnya, dan kita berusaha untuk mengamalkan syariatnya. Mungkin itu dari kami, tambahan yang kedua. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penambahan materi kami, tema kita tentang keutamaan di bulan Muharram, dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Dan kepada antum semuanya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk yang masih tetap setia mendengarkan kami di 92,5 dan juga yang masih menyimak kami di akun Facebook Nabi Radio. Baik, untuk antum semuanya yang masih satu rasa di sini, kami masih menunggu. Yang mau bertanya silakan, kita mengundang di 081 222 161 925. Baik. Untuk antum semuanya tetap satu rasa di sini, taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, masih bersama kami taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Masih bersama dengan Al-Ustadz Dwi Hudoyono, SHLC. Dan untuk malam ini kita sampailah di segmen ketiga ini, sesi tanya jawab. Dan terima kasih banyak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA kami di 081 222 161 925.
Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama Ustadz. Dari Hisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika dikumandangkan azan, misalnya sholat zuhur, lalu pergi ke masjid dan kita ingin sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah zuhur, apa seharusnya yang harus dilakukan? Pilih salah satunya atau dua-duanya? Terus masih orang yang sama juga Ustadz Satu tadi. dulu. Nanti kita Baik. siap. Jawab ya. Yes. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita. Jadi, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Jadi kita kefiahnya atau fikihnya, kalau kita masuk ke masjid dan sudah azan, ini yang pertama kita perhatikan waktu antara jeda antar adzan iqamat itu berapa menitnya. Sebagian masjid alhamdulillah biasanya ada penunjuk waktu, jadi kita bisa lihat. Kalau sekiranya jedahnya sekitar 10 menit ya, ini kita dua-duanya bisa kita kerjakan. Artinya kita sholat tahiyatul masjid dulu, salam, kemudian kita bangkit lagi sholat qobliyah. Nah, kalau jedahnya cuma 5 menit saja atau bahkan mungkin cuma tinggal 3 menit, maka kita gabungkan saja, kita rangkum saja. Ya, kita gabungkan saja, kita sholat sunnah qobliyah sekaligus kita niat tahiyatul masjid. Gitu. Jadi insya Allah dalam 2 rakaat itu sudah masuk di dalamnya tahiyatul masjid. Bahkan juga bisa 3 niat, yaitu sholat sunnah mutlak habis wudhu. Itu kan dianjurkan juga sholat sunnah habis wudhu. Jadi dalam 2 rakaat itu ya include di dalamnya sholat qobliyah, tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah mutlak bahkan ya. Jadi kita lihat waktunya saja. Kalau waktunya masih memungkinkan agak panjang, silakan kita pisah-pisah ya. Bahkan kita sholat sunnah mutlak dulu boleh, atau kemudian tahiyatul masjid kemudian qobliyah, silakan. Kalau memang waktunya panjang, tapi kalau tidak, waktunya terbatas, qobliyah saja kemudian niatkan sekaligus tahiyatul masjid dan juga mutlak. Baik. Yang kedua. Baik, yang kedua Ustadz tentang sahur. Siap. Masih orang yang sama Ustadz. Iya. Tentang bismillah, apa hukumnya jika saudara memakan harta saudaranya sendiri? Dalam kurung yatim piatu Ustaz. Baik, jadi secara umum Allah SWT mengingatkan kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita tidak boleh memakan harta saudara antara kita sama saudara dengan cara yang batil, Itu hukum asalnya, kita tidak boleh. Kemudian dalam hadis juga Rasul ingatkan kepada kita bahwa hak muslim dengan muslim yang lain, al muslim ala muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Ya, jadi muslim yang satu dengan muslim yang lain itu tidak boleh kita menumpahkan darahnya, tidak boleh kita menghinakan kehormatannya, tidak boleh juga kita mengambil hartanya tanpa hak. Ini hak ya antara kita dan saudara muslim kita. Dan tahdiran atau peringatan, ancaman itu lebih keras apabila harta yang kita ambil itu adalah harta anak yatim. Ini lebih keras lagi ya. Dalam sebuah ayat Allah ingatkan, innama ya'kuluna amwal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim naro, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, cara yang tidak baik atau cara yang tidak halal, maka dia sama dengan memasukkan di dalam perutnya bara api, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih keras lagi. Karena anak yatim hendaknya dibantu, dilindungi dan seterusnya, tapi malah dizalimi, ini tentunya azabnya juga semakin keras. Makanya kita diwanti-wanti untuk berbuat sayang kepada anak yatim dan seterusnya. Bahkan Rasul menjamin surga ya, orang-orang yang mampu berbuat kepada anak yatim. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, ana wa kafilu yatim fil jannah hakada. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Rasul menunjukkan dengan syababa wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah, begitu dekatnya di surga. Makanya ketika orang berbuat jahat sama anak yatim, balasnya juga luar biasa. Wa'alam. Baik Ustaz, terima kasih buat penjelasannya. Selanjutnya Ustaz, bismillah Ustaz, apakah boleh kita memakan kue atau nasi di acara tahsinan kerabat yang meninggal? Takziah. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Sebetulnya takziah itu sunnah ya. Takziah ini sunnah, yaitu ketika ada orang yang meninggal, keluarganya atau seterusnya ditolaknya, kita datang memberikan takziah. Takziah ini kan kita menghibur ya. Kita datang menghibur, mendoakan, bahkan memberikan hadiah kepada mereka.
Intinya kita ingin meringankan beban mereka dari penderitaan, kedukaan yang mereka rasakan. Nah, makanya kita sangat dianjurkan agama kita saling bantu-membantu ya. Ketika ada orang kedukaan, kita tetangga, teman dan seterusnya, kita yang memberikan makanan kepada mereka dan hadiah kepada mereka agar mereka tidak lagi sibuk dengan yang itu, dan mereka memang cukup mereka bersedih dengan yang mereka rasakan, dan untuk yang lainnya kita bisa bantu. Nah, jadi kalau sekiranya datang dan mungkin kita dari jauh kan, kita mungkin dari jauh, dan ya kalau makan itu adalah pemberian dari tetangga-tetangga, itu sah-sah saja nggak masalah. Ya, cuma masalah di sini adalah apabila terkadang ada yang memang tersibukkan dengan itu, dia sudah kedukaan, dia sendiri yang juga menyiapkan dan seterusnya, sampai terkadang rela berhutang untuk itu. Nah, ini yang kadang kasihan, dan Rasul menyebutkan bahwa orang-orang yang seperti itu kumpul-kumpul di situ, dimakan di tempat yang ada kedukaan, termasuk niyayah, meratap. Nah, ini yang diperingatkan Rasulullah SAW. Jadi secara umum kami mengajak kepada kita semua, kalau ada yang kedukaan kita bantu. Jangan kita malas semakin merepotkan mereka. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Selanjutnya Ustadz masih boleh? Ada dari Mimi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, jika seseorang sedang emosi dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, apakah kata-kata tersebut memang yang terpendam di hatinya, ataukah kata-kata tersebut keluar karena pengaruh syaitan, Ustaz? Bismillah. Wa alam, secara umum bahwa Rasulullah menginformasikan kepada kita bahwa al-ghadab minasyaitan, rasa marah atau sifat marah itu datang dari setan. Ini secara umum Rasulullah ingatkan kepada kita. Makanya Rasulullah informasikan bagaimana cara meredamnya, wa syaitan minan nar, dan setan itu berasal dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, jika di antara kalian marah maka berwuduklah untuk memadamkan amarah tersebut. Terlepas apakah dia keluar dari hatinya, memang dia pendam dan seterusnya, wallahu alam ya. Tapi yang jelas sifat marah itu ditunggangi syaitan. Seperti itu. Wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Dan sudah cukup barangkali, itulah sebagian pertanyaan dari teman-teman, dari akhi semuanya. Terima kasih banyak ini buat antum yang sudah bertanya. Dan langsung saja kita ke penutup Ustaz, di kesimpulan untuk pekan ini ya. Untuk itu kita langsung dengarkan kesimpulan dari Al-Ustaz Dwi Hudoyono. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jadi sekali lagi para pendengar dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersyukur kepada Allah walaupun kita sekarang ini di zaman wabah ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa sehat dan masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan hal-hal yang baik ya. Bersyukur kepada Allah. Dan kemarin juga mungkin kita bersedih juga dengan meninggalnya salah satu tokoh di Sulawesi Tengah. Ya, kita bersedih dan semoga Allah, kita doakan semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau dan melapangkan kuburnya, menerangi cahayanya, dan semoga Allah SWT jadikan semua amal kebaikan sebagai bentuk amal soleh. Jadi sekali lagi kami himbau kepada kita semua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih di bulan-bulan panen pahala. Setelah kemarin Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang lagi ketemu lagi bulan Muharram yang dalam waktu dekat lagi, hari Selasa ini. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada kita, ini bukan bulan biasa. Ini bulan yang istimewa, bulan panen pahala, bulan yang agung, di mana bulan tersebut mengingatkan kita kepada kemahabesaran Allah, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, Bani Israel dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya di bulan tersebut, khususnya tanggal 10 Muharram. Makanya sekali lagi Rasulullah SAW memberikan kepada kita anjuran untuk kita memperbanyak ketaatan di bulan tersebut ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, puasa yang afdal setelah berpuasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulannya Allah Muharram. Lebih khusus adalah puasa Asyura. Ini puasa Asyura sebagaimana tadi kami sebutkan sejarahnya bahwa dia adalah wajib hukum asalnya dulu sebelum datangnya puasa Ramadan. Dan setelah puasa Ramadan jadi sunnah ya. Hari yang agung di mana di tanggal 10 tersebut, 10 Muharram ya, puasa Asyura tersebut, di mana ya hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dengan dari kejaran Fir'aun. Nah, tadi keutamaan telah kita sebutkan bersama bahwa satu hari kita berpuasa tanggal 10 Muharram itu keutamaannya bisa menghapuskan dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Makanya Rasulullah SAW subhanallah dalam sebuah hadis disebutkan Ibnu Abbas, Rasulullah sangat menjaga puasa itu tidak lepas ya.
Di samping berpuasa di bulan Ramadan juga Rasul menjaga sekali, ya tidak diabaikan. Maka sekali lagi kami mengajak kepada kita semua, mari kita berazam dari sekarang dan kita meniatkan, dan mari kita juga saling mengingatkan, mengajak kepada orang yang kita cintai di bulan Muharram ini, insya Allah untuk kita memperbanyak ketaatan kepada Allah, terutama berpuasa, ya berpuasa sunnah, terutama tanggal 10-nya kita berharap semoga dengan amal tersebut segala khilafan kita, dosa-dosa kita Allah gugurkan. Dan terpenting juga tadi kami sebutkan salah satu hadis Rasulullah yang luar biasa yang menjadikan kepada kita motivasi untuk kita mencintai puasa. Dalam sebuah hadis tadi Rasulullah ingatkan, man soma yauman fi sabilillah, ya, barang siapa berpuasa satu hari saja seorang hamba di jalan Allah, satu hari saja, ba'da waj'anin nar sab'ina khirafan, akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Tentunya ini sebuah keutamaan luar biasa. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan kebaikan di bulan Muharram tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, dan semoga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan untuk bisa berada lagi di pekan depan lagi Ustadz, ya. Baik, untuk antum semuanya terima kasih banyak sudah menyimak dan mendengarkan taklim di Sabua untuk pekan ini. Insya Allah kita bisa mengambil faedahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk menutup kajian ini, kifaratul majlis kita kumandangkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas pamit dari ruang hadapan Anda semuanya dan dari ruang indera pendengar Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهداه. Iman balik jo Iman. Iman ngatin balik lu Iman. Aduh,